Salah satu konten yang selalu ramai penontonnya di YouTube itu adalah konten horor. Kalian bisa menemukan channel-channel horor yang views-nya itu sangat banyak. Tapi di sisi lain, banyak juga konten yang seakan menjadi counternya konten horor ini, yaitu edukasi tentang logika mistika. Dan ini adalah game changer yang akan membuat orang-orang memiliki pandangan yang berubah terhadap horor dan logika mistika ini. Nah, seperti apa perubahannya? Mari kita bahas lengkapnya. Sebelum kita mengetahui seperti apa shifting mindset masyarakat tentang logika mistika, kita tuh harus paham dulu kenapa masyarakat itu menyukai hal-hal yang berbau horor atau klinik gitu. Setidaknya ada beberapa faktor penyebab kenapa Indonesia itu sangat kental dengan horor, yaitu yang pertama adalah faktor budaya. Jelas, ini adalah yang paling berpengaruh. Karena banyak banget mitos dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun dari setiap generasi sebelumnya. Nah, secara psikologis ada beberapa alasan kenapa kita tuh suka horor. Pertama, horor itu memacu adrenalin. Karena sensasi takut dan tegang itu bisa jadi semacam roller coaster emosi yang justru menyenangkan buat sebagian orang gitu. Kita bisa merasakan ketakutan tanpa benar-benar dalam bahaya, semacam katarsis emosional. Yang kedua, ada rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang tidak diketahui, misterius atau bahkan tabu. Horor ini menyajikan sisi gelap yang seringkali membuat kita penasaran dan ingin menjelajahi batas-batas ketakutan kita sendiri. Yang ketiga, horor itu bisa jadi cara untuk menghadapi ketakutan kita di dunia nyata dengan berlatih menghadapi ancaman imajiner. Cara pandang masyarakat terhadap horor ini akan berubah drastis setelah ini. Dulu, horor itu seringkali dianggap sakral. Ada budaya, warisan turun-temurun, bahkan ritual yang melekat pada cerita-cerita mistis. Hal-hal gaib itu dipercaya sepenuhnya dan seringkali bikin kita merinding dengan rasa takut yang murni karena dianggap sebagai bagian dari realitas yang tak terjamah. Nah, kepercayaan ini membentuk mindset bahwa horor itu sesuatu yang harus dihormati dan ditakuti secara mutlak. Nah, namun sekarang ini kita bisa lihat banyak banget edukasi tentang horor, banyak kanal YouTube, podcast atau komunitas yang membahas horor dari sisi logika dan logika mistika. Mereka tuh nggak cuma nyeritain hantu, tapi juga membongkar kenapa sebuah mitos itu bisa muncul, bagaimana psikologi di balik penampakan atau bahkan menjelaskan fenomena gaib dengan pendekatan ilmiah. Nah, contohnya dulu kita percaya hantu itu murni arwah gentayangan. Sekarang ya, dengan edukasi kita tahu ada kemungkinan itu ilusi optik, halusinasi pendengaran, atau bahkan efek sugesti dari lingkungan sekitar. Pembahasan tentang infrasound yang bisa memicu rasa tidak nyaman atau melihat bayangan atau bagaimana otak kita bisa menipu diri sendiri. Itu semua mengubah cara kita memahami fenomena yang dulunya kita anggap 100% mistis. Nah, secara psikologi, ketika kita mendapatkan penjelasan yang logis untuk sesuatu yang tadinya itu menakutkan, rasa takut itu akan berkurang. Yang tadinya horor itu misteri yang gak bisa dijelaskan, sekarang jadi puzzle yang bisa dipecahkan. Dari mindset yang awalnya menganggap horor itu sebagai entitas sakral yang mengancam, perlahan bergeser menjadi sesuatu yang bisa dianalisis, dipahami, dan bahkan dinikmati sebagai bentuk hiburan. Kita jadi bisa membedakan mana yang murni fiksi untuk hiburan, mana yang punya dasar cerita rakyat tapi bisa dijelaskan secara budaya, dan mana yang mungkin saja hanya fenomena biasa yang disalahpahami. Horor tidak lagi selalu tentang ada atau tidak ada, tapi lebih ke bagaimana kita memahami dan merepresentasikannya. Jadi konklusinya, pergeseran ini bukan berarti horor akan mati. Justru sebaliknya, horor akan bertransformasi. Dari yang awalnya itu dominan sebagai warisan sakral dan objek ketakutan murni, ia akan berevolusi menjadi kanvas hiburan yang lebih luas dan tempat eksplorasi logika serta psikologi manusia. Masyarakat akan lebih kritis dalam menyikapi cerita horor. Mereka tuh nggak lagi mudah percaya begitu saja, tapi justru mencari tahu lebih dalam, penasaran dengan penjelasan di balik misteri itu. Horor tidak lagi hanya tentang menakuti, tapi juga tentang mendidik, kemudian membongkar mitos, dan bahkan menjadi alat untuk memahami diri kita sendiri, serta budaya di sekitar kita. Jadi itulah guys, penjelasan tentang kenapa mindset masyarakat akan berubah untuk sekarang ini menyikapi tentang konten horor, atau kemudian tentang logika-logika yang mungkin dulu itu kita sangat percaya bahwa itu adalah hal yang sakral. Karena sekarang memang itu banyak sekali edukasi, kemudian banyak sekali pembuktian-pembuktian, dan banyak juga konten-konten yang horor itu ternyata terbongkar bahwa itu adalah sesuatu yang bohong ternyata. Pasti kalian pernah tahu lah konten apa itu, sesuatu yang pernah dijadikan film, tapi ternyata kemudian cerita horornya itu adalah cerita bohong.
Maka dengan hal-hal ini tidak aneh juga bahwa orang-orang itu mulai sadar sekarang betapa horor ini sekarang hanya sebagai hiburan saja, bukan sesuatu yang bisa disakralkan. Jadi dengan adanya hal-hal itu, sekarang masyarakat tuh bisa lebih kritis lagi, kemudian bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang horor yang dulunya itu sangat disakralkan, hal yang sangat tabu gitu, dan sekarang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, bahkan menjadi industri, karena horor sekarang dipahami menjadi sesuatu entertain. Thank you udah menyimak, semoga ini bisa bermanfaat. I will see you in the next one.